wong niku duweni sifat wangga terlebih nggih Cah Joko eling ngeten nek ayat sing ulune ngeten inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi sak temene aku ndadekne menungsa kuwi tak jupuk saka nutfah kuwi artine sperma amsajin kemudian nutfah itu tak campur nutfahe wong lanang karo wong wedok tak campur jret karo Gusti Allah niku dicampur jret sak sendok nutfah jenengan semerap nutfah mboten Bu sperma kuwi lho roh alah to mergo malu-malu ya aja malu-malu to Bu jawab tau roh rupane sperma nate kaya umbel lho niku umpamane spermane wong lanang karo wong wedon dijupuk dek oleh akeh sak sendok diadai plastik trek terus diklip dititip nih ibu-ibu iki Bu aku titip nutfah sampean gawa 3 dina purun mboten sampean ada nasihat dari Syekh Mutawali As-Sa'rawi ulul asya'i tadbulu ing taroktaha setiap sesuatu itu akan layu ketika ditinggalkan setiap sesuatu itu akan layu ketika ditinggalkan contoh bunga ketika tidak engkau siram akan layu tanaman tidak engkau siram akan mengering ilal Quran kecuali Al-Quran ing taroktahu tadbulu angka kalau Quran kamu tinggalkan bukan Qurannya yang layu tapi sampean semua yang akan layu. Ada amalan yang bisa kalian kerjakan, kalian istiqomahkan para santri, para jamaah Masjid Taklim Nuriyah. Ketika waktu subuh datang lakukanlah sholat 2 rakaat. Ini yang masyhur riwayat-riwayat menerangkan bahwa Rasulullah melakukan qobliyah itu dengan rakaat pertama bacaan surat Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua ditutup dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Tetapi pada momen-momen tertentu ketika kalian berada pada goncangan hidup yang berat, artinya mungkin urusan hutang piutang, urusan pekerjaan, urusan jodoh, urusan pangkat, kamu bisa menjalankan atau menunaikan sholat qobliyah subuh dengan rakaat pertama membaca alam nasroh laka sodrok ila akhir, kemudian rakaat kedua kamu setelah Fatihah kamu membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila akhir. Insyaallah dengan menjalankan istiqomah Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk kalian. Sampean para santri khususnya jamaah Masjid Taklim Nuriyah, jangan underestimate karo seseorang, aja ngremehne karo wong. Senajan to sampean ku santri sing wis disiplin ilmu wakeh, banyak ilmu yang kau miliki, jangan meremehkan. Karena apa? Kadang-kadang enek wong kuwi ora mondok, ora sekolah tapi moro-moro pintar. Ya itu memang ada. Mergo ada golongan ilmu aulia itu masuk ke dalam hatinya para hamba-hamba Allah itu bila wasitotin, tanpa pelantaran, hadir langsung min hadratil haq, jadi langsung saka Gusti Allah. Yaitu enek ayate ataina rahmatan min indina wa alamnahu min ladunna ilmah. Itu ayatnya kurang lebih seperti itu.
Nah, ilmu seperti itu wadi thariqatu la tubhamu ila bitajribah. Jalan ilmu aulia itu tidak bisa dipaham kecuali dengan cara pembuktian. Dan pembuktian itu ya sampai belajar ngersiki hati, noto hati, saka reget-reget, mengkosongkan hatimu ketika menghadap Allah itu dikosongkan kecuali menuju Allah Ta'ala. Jadi semua kau tinggalkan, semua kau letakkan satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya Allah kau masuk ilmu-ilmu yang dimaksud ayat yang wow. Ketika kalian-kalian para santri ya berada pada kesuksesan, kenyamanan, rezekimu luar biasa, jangan sekali-kali kamu meremehkan peran istrimu, peran keluargamu. Biasanya wong lanang angger wis merasa dirinya paling berjasa, paling pintar golek duit, paling bisa mendapatkan pendapatan keluarga, siap-siap lelaki atau suami seperti itu akan mengalami degradasi soal rezeki. Jadi qasirati berizki itu akan dipotong oleh Allah Ta'ala. Mula nek sampean sukses, penak nyambut gawimu, penak pendapatanmu, ojo sekali-kali sampai itu merasa paling berjasa dalam keluarga. Lancari rezekimu kuwi mergo barokah istrimu sing neriman, barokah istrimu sing sabar. Lancari rezekimu iso ae barokah anak-anakmu sing ora nakal. Mula ketika sampean dicoba oleh Allah dikasih kemurahan rezeki, tetaplah mawas diri. Nah, khusus kita kalangan para santri, khususnya warga Nahdien itu kan biasa mengadakan ziarah para wali, ziarah makamnya ulama, makamnya para sholihin. Itu setelah melaksanakan jamaah tahlil bersama, jangan lupa untuk bertawasul kepada beliau-beliau. Amalan ini dari Mbah Kiai Haji Maulani, beliau mendapatkan amalan ini dari Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo. Kiai Makhrus dapat amalan ini dari Kiai Haji Dahar Waducono. Nah, ini bisa kita amalkan. Bagaimana cara bertawasul? Setelah kita bertahlil, kita ucapkan begini: ya syahid, bismillahirrahmanirrahim, ya syahid hadil makbarah. Titik-titik siapa kita di makam siapa waktu itu. Jadi ya syahid hadil makbarah Mbah Yai Mudofir Ilyas, ini atawasalu bika ilallah ta'ala bi qadri hajati. Putus hajat-hajat kita haturkan kepada Allah. Ya Allah, saya bermohon kepadamu tentang ini. Ya Allah, saya ada problem ini. Nah, kita berharap doa-doa kita itu diamini oleh beliau-beliau para aulia, para ulama itu. Dan insya Allah para kekasih-kasih Allah itu, apa yang beliau aminkan akan segera dikabulkan oleh Allah. Karena qala Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau menghentikan sesungguhnya di setiap makam para aulia, para sholihin itu ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menampung doa-doa orang-orang yang berziarah untuk dihaturkan ke hadapan Allah dan disegerakan untuk dikabulkan. Maka dari itu bolehlah ini untuk diamalkan bagi para penziarah-penziarah. Sampean-sampean ini punya bapak ibu mboten? Nah, sampean dengarkan ya, anak yang mau menemani bapak ibunya, menemani, kemudian mau mendengarkan ceritanya, keluh kesahnya, cerita waktu mudanya, gelem ngrungokne ceritane wong tua tok. Karena ibu bapakmu sebenarnya juga ingin punya teman, pengen cerita kayak zaman si enom, ingin ceritanya itu didengar seperti waktu masih muda. Lah kok enek anak gelem ngancani bapak ibu ngrungokne ceritane tok, mbuh cerita penting mbuh ora penting, sampai dengarkan. Kata Syekh Bisri Al-Kafi, anak yang mau mendengarkan cerita orang tuanya itu, orang seperti itu lebih hebat daripada orang-orang yang keluar rumah mengangkat pedang berjuang fisabilillah. Maka dari itu sampeyan dadi bocah sing gelem ngancani wong tuane dhewe-dhewe. Ada kata-kata bijak dari beliau Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau pernah bilang seperti ini: la khaira fi khairil layadum, bal sarul layadum khairum min khairil layadum.
kebaikan yang tidak diteruskan itu tidak ada istimewanya, akan tetapi keburukan yang tidak diteruskan itu jauh lebih baik daripada kebaikan yang tidak terus. Kalau sampean sudah ikut open Mas Krista untuk beriah, boh isomu apa terus nih wong kuwi apik. Insya Allah kalau kamu terus dalam hal itu, nanti kemuliaan akan menempatkanmu. Tetapi kalau kamu pernah melakukan kejahatan atau keburukan, ya sudah, sekali itu jangan kau ulangi. Artinya mantan penjahat lebih baik daripada mantan santri, mantan pembegal jauh lebih baik daripada mantan soleh, mantan toleh lebih baik daripada mantan soleh. Awake dhewe terkadang hidup ini terasa sepi nan hambar. Ketahuilah bahwa pada saat itu Allah yang Maha Agung itu sedang melirik kula sampean. Maka segeralah bergegas mengingat balik kepada Allah dengan cara berzikir kepada Allah. Letakkan egomu, nampakkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah. Rasakan keluar masuk nafasmu dengan diiringi Allah. Ketika nafas engkau tarik, keluar Allah, Allah. Rasakan itu selembut-lembutnya keluar masuk nafasmu selaras dengan detak jantungmu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Tetaplah engkau takut kepada Allah dimanapun kau berada. Sesedia apapun atau sesepi apapun hidup yang kau rasakan, janganlah mencari kehangatan dalam kemaksiatan. Tolabul ghina fi kasratil mal walakinal ghina fil qanaah. Semua orang berkompetisi untuk kaya. Kabeh wong cepet-cepetan pengen sugih. Mergo dikira sugih kuwi ing dalem bondo kang akeh, padahal ya ora. Nyatane akeh wong dikei bondo akeh, omahe tingkat, mobil papat, tumpakane alpat, tapi saben arep turu kuwi jek sambat. Mergo jek mikir kapan duwe omah tingkat sing temboke berdindingkan emas 24 karat. Berarti sugih kuwi ora ing dalem bondo kang akeh. Mergo sak pira awake dhewe dikai bondo karo Allah, nek atine awake dhewe ora nrimo ya tetap kurang. Artinya kaya itu tidak pada harta yang menumpuk, harta yang melimpah, tapi kaya itu berada pada hati yang nerimo. Nek ragamu kesel tapi hatimu seneng, ketahuilah bahwa kamu berada di jalur yang benar. Tapi sebaliknya, ketika ragamu senang, jasmanimu bahagia, tapi hatimu resah, gelisah dan gundah, hati-hatilah, saat itu engkau berada di jalur yang salah. Maka berhentilah. Betapa pentingnya syukur datang Allah, sehingga wonten nasihat malam yaskurni am faqat ta'arada li zawaliha wa man sakaroha faqat qayyada bi iqaliha. Sapa wonge ora gelem nyukuri nikmat sing diparingi Allah, maka bersiap-siaplah nikmat itu diangkat, dipindah datang tiang sanes. Lah awake dhewe iki Pak, kabeh diparingi nikmat karo Gusti Allah. Mulane nikmat niku jenengan syukuri ben ra dipindah ning wong liya. Dalu niki jenengan secara lahir fisiknya apik, kesehatannya apik, psikologisnya bagus, nuansa hatinya bagus. Mulane jenengan dikersakne rawuh wonten mriki. Mergo keadaan hatinya sedang baik-baik sa. Nek atine jenengan hari ini kok dalam keadaan kacau, jenengan mboten ngarah saged rawuh wonten mriki. Mulane rawuh jenengan ten mriki mergo ya oleh nikmate Gusti. Lah niki kedah disyukuri. Kalau nikmat disyukuri, maka nikmat itu bener-bener dibapoi kalau Gusti Allah. Mergo ketika seseorang wis ora gelem syukur, maka nikmat bakal dipindah datang tiang sanes. Jenengan pireng asma Gus Dur? Soleh mboten?
soleh, karena kesolehannya beliau walaupun sudah tiada, namanya selalu harum disebut oleh umat manusia. Sing teko ning makome Gus Dur ora wong Islam tok, Kristen teko, Hindu teko, Buddha teko, Yahudi teko, Nasrani teko, bahkan wong Israel ya wi barokah kesolehane Gus Dur. Barokah soleh Gus Dur melahirkan putri-putri juga putri yang solehah. Jenengan nate pireng putrine Gus Dur ngerebut tahta pemerintahan? Gak tahu. Nah itu namanya kesolehan. Mari ngono barokah Gus Dur kiwa tengene niku nderek apik, ditebihne saka bencana, ditebihne saka balak. Mula muga-muga nek ten mlidhek iki kok enek ciri-ciri wong sing ngoten niku, muga-muga mlidhek ditebihaken saka bencana. Allahumma amin. Lah nek enek wong sing model ngoten niku jenengan ati-ati, paham? Nek enek wong sing soleh model kula sebut niku wau ati-ati. Kok jenengan sithik kleru karo beliau, yo risikone yo berat. Urip sing garai ruwet, urip gawe angel, termasuk gak iso mulyakne kekasih Gusti Allah. Naudzubillah ming. Wong urip niku cobane dhewe, ayo tetap berjalan, taharraku bisabri. Marilah kita itu menjalankan hidup dengan kesungguhan. Jadi taharraku bisabri. Teruslah Anda melangkah meniti kehidupan, karena cobane wong urip kuwi beda-beda. Enek sing icir tomat iso tuku alpat, enek sing icir bako bar pelonga-pelongo. Nggih mboten? Berarti cobane wong ora padha. Enek sing pacaran 3 dina bar terus golek dina. Enek sing wis diwangi ngoyo ngetokne bondo bak nongor dianggap kanca. Nauzubillah ming. Mulane hidup manusia itu cobaannya beda-beda. Wahtamilu bisolah, bertahanlah kalian dengan doa-doa. Selama sampai menjalani kehidupan kok gelem marang Gusti Allah, pasti hari esok kebahagiaan akan tiba. Allahumma. Dan yang paling penting kru MT Doviria sampai sing joko-joko kuwi, sampai sing jek rong patek duwe duit kuwi, nggih, taqawu bil iman. Sampai harus tetap yakin menghadapi kehidupan ini dengan iman kepada Allah. Angger imanmu kuat, husnudonmu ning Allah apik, insya Allah hari ini kamu masih biasa, esok akan luar biasa. Hari ini kamu belum punya apa-apa, insya Allah esok segera kaya raya. Allahumma, tetaplah istiqomah di jalur yang benar. Ya, yang ditanyakan tadi soal mandi besar ya. Gini, jadi kalau mandi junub atau mungkin mandi ketika seorang perempuan habis haid nifas, atau seorang laki-laki habis mimpi atau habis berhubungan dengan hubungan suami istri, itu caranya mandi yang benar adalah menggunakan ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak itu air yang memang masih mutlak, artinya air yang masih suci dan mensucikan. Jadi sifat-sifatnya, keadaan air memang benar-benar masih sifat asal. Katakanlah air yang keluar dari keran, nah itu namanya ma'ul mutlak, atau air dari sumberan itu ma'ul mutlak. Ketika seseorang mandi itu, maka basahilah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu harus basah. Terus lempitan-lempitan, karena kadang-kadang kalau orangnya gemuk itu lempitan-lempitan kulit itu semua selah-selah sampai ketiak atau mungkin selakangan atau apa itu semua harus basah karena air mutlak itu. Baru kemudian setelah dari ujung rambut sampai ujung kaki terbasahi, baru sampai menggunakan sampo atau sabun. Jangan sampai ketika membasuh nawaitul ghusla itu membasahi rambut sampai ke bawah belum merata, atau sampai menggunakan sampo atau sabun, itu jangan. Karena dikhawatirkan jangan-jangan nanti air yang merata pada tubuhmu itu bukan air mutlak, tapi air yang sudah tercampur dengan sampo atau dengan sabun. Maka pastikan ketika mandi besar, dari ujung rambut sampai ujung kaki basah merata, baru kemudian dikasih sampo atau sabun. Itulah salah satu cara
tata cara orang melakukan mandi besar. Awake dhewe nggih nek cara gelem mikir niku malu isin mergo awake dhewe disindir karo Allah. Seseorang itu, seorang hamba itu ketika dia masih hidup di bawah garis kemiskinan, itu sibuk mencari sumber maisha, sibuk mencari rezeki. Tapi ketika seorang hamba sudah pada posisi yang mapan, katakanlah menengah ke atas, itu biasanya dia sibuk mengurusi dunyane, sibuk ngitung bandane, sibuk numpuk bandane, sibuk njogo bandane. Maka disindir oleh Allah dalam hadis qudsi, ya ibna Adam mata tasghulubi, weh anak Adam, kapan kamu itu sibuk ingat saya? Kamu ketika masih miskin sibuk golek dunyo, kamu ketika kaya sibuk ngopeni dunyo, terus kapan sibukmu eling karo aku? Inilah sindiran Allah terhadap hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane mumpung jek ning dunyo ayo ditata. Lah termasuk kullu amalin sholihin ya'maluhu walad yuhmalu sawabu li abawaihi walau lam yad'ullah. Kok setiap enek tiyang gadah tinggalan anak sing soleh, anak jenengan apik-apik Bu, karo tanggane ora tau tukaran, ya ora tau musuhi liyan, bacane Quran ya sregep-sregepan, salate ya jamaah, karo wong sae karo Allah luweh-luweh tambah sae. Niku jenengan dalam alam kubur barokahe anake jenengan sing apik niki jenengan ketransferan kebagian amal sing apik. Allahumma amin. Jadi kok anake jenengan wis sedo ning alam kubur kono, anake jenengan bar maghrib a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tatat seayat rong ayat telung ayat ten alam barzah jenengan kebagian qiraatul Quran. Allahumma. Padahal Bu wong nek wis ning alam kubur niku al mayyitu kal gharikil mughawis. Wong kuwi nek wis ning alam kubur keadaane kaya wong tenggelam ning lautan, dengap-dengap hab kae njaluk tulung. Lah sing iso nulung ya namung anak-anak sing saleh. Mulane anake ayo dimotivasi, ayo diprovokasi supaya anak seneng ngaji. Allahumma disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah, ketika Allah menghendaki seseorang itu dengan takdir yang baik atau menghendaki seseorang itu menjadi orang-orang yang beruntung kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dikasih dia kesempatan untuk berbaur melayani ulama, melayani para kiai, para solehin, orang-orang pilihan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ghazali, idza aradallahu bi'abdin khairan, ketika Allah menghendaki seorang hamba dengan takdir baiknya, maka dia akan dikasih kesempatan oleh Allah untuk khidmatas sholihin wal akhyar. Jadi dikasih dia kesempatan hidup untuk berdedikasi, punya rasa loyal terhadap para ulama, para kiai, melayani mereka, berbaur bersama mereka. Dan inilah salah satu ciri khas tanda-tanda orang-orang yang dikehendaki Allah dengan takdir yang baik. Tentu lah melalui majelis iki tak warai rata-rata Pak, wong sing uripe penak niku wong sing eling karo wong tuane. Maka idza tarakal abdu addu'a lil walidaini yang qati'u anhu arrizqu. Ketika ada anak kok lali gak gelem ndongakne karo wong tua lorone, hari itu pula mulai hari itu rezekine dimampetne karo Gusti Allah. Naudzubillah min. Nah, perlu diketahui bahwa zikir itu ada 3 tingkatan. Ada zikru asma, zikru sifat, dan zikru zat. Zikru asma adalah ketika seorang hamba berzikir mengingat Allah melalui asma-asma Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Salam. Nah itu biasanya
zikir-zikir dasar itu biasanya orang berzikir kepada Allah, mengingat asma Allah ketika melafalkan ya Ghaniyu aghnini, itu ada kerentak dari hati itu untuk minta kaya. Ketika ya Rahman ya Rahim, semuanya ada relasi, ada tendensi lain selain Allah, itu bagus. Tapi kalau menurut tingkatan-tingkatan zikir yang seperti ini, zikir yang kelas bawah, tapi tetap harus kita amalkan. Artinya kita melatih untuk menuju ke zikru sifat. Ketika orang sudah zikru sifat, itu kelasnya sudah naik. Jadi dia mengingat Allah, mengingat sifat-sifatnya. Dia menyadari dengan adanya sifat yang maha agung, kalam, sama, basor, kudrat, irodat dan lain sebagainya, itu dia menyadari bahwa dia itu selalu diawasi Allah, dia yang lemah, Allah yang maha kuasa dan maha perkasa. Dengan segala kesadaran ini akan membuat seorang hamba terus merangkak naik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada zikrul zat. Nah, zikrul zat ini zikir yang sudah tidak bertendensi apapun, tidak terlintas relasi apapun, tidak terlintas apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam berzikirnya dia zikru zatil mutlaqah al mujarradah anis sabili idhofah. Dia berzikir kepada Allah murni sebagai melebur menyatu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya zikir-zikir ini sudah dilakukan oleh orang-orang yang ahli tasawuf. Namun seberapapun tinggi zikirmu, jangan sampai memandang rendah zikir orang lain. Itu yang perlu untuk dicamkan.